transportasi sungai dan Palembang. Pendidikan dari beliau adalah dimulai dari Diploma 3 LLASDP, lulus tahun 2009, S1 Teknik Sipil Universitas Tridinanti Palembang, lulus tahun 2016, dan S2 Teknik Sipil Universitas Sriwijaya, lulus tahun 2020. Saat ini beliau sedang menempuh kuliah S3 di Ilmu Teknik jurusan Teknik Sipil. Pengalaman kerja beliau dimulai dari Dinas Perhubungan Kota Jambi 2010 sampai 2014, dan saat ini dosen di Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Febriansah untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Ahmad Soimun sebagai moderator. Apakah suara saya bisa didengar, Pak? Siap, Jelas, bisa, Pak. Terima kasih. Siap, Bapak. Mohon izin share screen. Mohon izin, Bapak, apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Siap. Siap. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat atau yang diwakili oleh Bapak Yudanto. Yang kami hormati Direktur Politeknik di lingkungan SDM Perhubungan Darat, Bapak Ibu dosen, serta mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Politeknik Transportasi SDM Perhubungan Darat. Baiklah, kami akan mencoba memaparkan materi tentang studi potensi sungai menjadi alur pelayaran di Kota Palembang. Studi potensi sungai menjadi alur pelayaran Kota Palembang ini merupakan penelitian kami bersama tim yang kami mulai tahun kemarin bersama tim dari Politeknik Transportasi STP Palembang. Kami lanjut. Jadi sudah dikenalkan oleh Pak Ahmad Soimun sebagai moderator. Kami Febriansah dari Politeknik Transportasi STP Palembang. Kami sekarang bekerja di Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang, jabatan sebagai dosen asisten ahli, merangkap sebagai kepala unit lab dan kapalati. Kemudian organisasi kami di luar kedinasan, yang pertama sebagai anggota DPP IKASDAP atau Ikatan Alumni LSDP. Kemudian yang kedua, kami sebagai anggota MTI Sumatera Selatan. Ini nomor telepon kami. Kami lanjutkan kembali. Kenapa kami mengambil judul ini? Karena yang pertama, latar belakang bahwa studi potensi sungai menjadi alur pelayaran itu merupakan peluang pemanfaatan angkutan sungai yang baik. Tujuan angkutan barang, penumpang maupun pariwisata masih sangat luas dan sangat murah. Jadi sungai ini sebenarnya potensinya banyak dan luas sekali. Salah satu tentang pariwisata. Baik pariwisata maupun angkutan barang maupun angkutan penumpang. Ini penelitian dari Pak Haryanto SB dan Bapak Heri Wibowo Dwi tahun 2014. Kemudian dilanjutkan kembali. Yang kedua, bahwa potensi angkutan sungai itu masih sangat perlu dikembangkan guna memperlancar arus komoditi yang keluar dan masuk suatu daerah, serta mengurangi beban angkutan jalan yang terus meningkat. Bahwa di Kota Palembang, makin lama perkembangan transportasi darat ini dikira makin membuat beban angkutan jalan semakin meningkat. Jadi salah satu solusi yang kami tawarkan yaitu mengembangkan angkutan sungai yang akan berlayar di Sungai Kota Palembang. Kemudian yang ketiga, bahwa Kota Palembang sekarang dengan julukan Venice di Asia yang dialiri oleh sungai-sungai besar dan sungai kecil yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai alur pelayaran. Jadi kondisi Kota Palembang sekarang sudah banyak memiliki alur pelayaran. Nah, cuma belum dikembangkan. Ada salah satunya itu anak-anak sungai yang berada di Kota Palembang. Bahwa kalau seandainya itu dikembangkan, bisa sebagai potensi untuk dijadikan sebagai alur pelayaran. Kemudian kami lanjutkan kembali.
Kota Palembang mendukung revitalisasi anak sungai yang ada di Kota Palembang. Ini yang kami ambil dari beberapa sumber. Yang pertama, bahwa di Kota Palembang telah mendukung revitalisasi anak sungai. Salah satu contoh anak sungai yang telah dikembangkan di Kota Palembang, namun belum 100%. Yang pertama, itu Sungai Sekanak Lambidaro. Sungai ini menghubungkan antara daerah Sekanak, kemudian sampai dengan ke Gandus. Sekarang masih dalam tahap proses restorisasi atau normalisasi alur pelayaran. Ini contoh klip yang kami ambil dari koran bahwa sudah masuk ke tahap pertama tentang revitalisasi Sungai Sekanak. Kemudian revitalisasi tahap 1 telah tuntas. Ini tampilan yang kami ambil di Sungai Sekanak yang ada di Palembang. Jadi anak sungai yang ada di Kota Palembang, Sungai Sekanak sekarang sudah dikembangkan sebagai destinasi wisata baru di Kota Palembang. Namun ini belum 100% finish, baru tahap pertama, baru sekitar kurang lebih masih 1 kiloan. Di sisi kiri dan di kanan sekarang telah dipasang dermaga apung, yang dulunya ini kondisinya sangat memprihatinkan, dan sekarang sudah mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata. Kemudian, anak Sungai Sekanak sekarang itu telah dijadikan beberapa event, salah satunya gelar festival Sungai Sekanak Lambidaro. Jadi anak sungai ini telah dikembalikan fungsinya, sebagai kegiatan pariwisata maupun kegiatan angkutan sungai. Namun masih banyak terdapat permasalahan di sini. Inilah jadi Kota Palembang benar-benar mendukung tentang revitalisasi anak sungai yang ada di Kota Palembang. Kemudian lokasi pelaksanaan kegiatan kami itu ada 5 di Kota Palembang yang kami anggap itu bisa sebagai potensi, sebagai alur pelayaran baru di Kota Palembang. Lokasi pelaksanaan itu ada 5. Yang pertama di Sungai Bendung. Jadi Sungai Bendung ini menghubungkan antara di Kota Palembang itu sampai ke daerah Sekip. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dijadikan sebagai pemecah kepadatan lalu lintas di jalan. Kemudian ada Sungai Goren, kemudian ada Sungai Kedukan, kemudian ada Sungai Fatra, dan yang terakhir ada Sungai Sekanak. Sungai Sekanak yang tadi telah direstorasi masih tahap pertama. Kemudian kami lanjutkan kembali. Pokok pembahasan yang kami laksanakan dalam studi potensi ini, yang pertama kami mengidentifikasi karakteristik kapal yang bisa berlayar di anak Sungai Musi Kota Palembang tadi. Jadi dari 5 anak sungai tadi, kami identifikasi jenis kapal apa yang kira-kira cocok berlayar di sana dalam kondisi sekarang, dalam kondisi yang sebelum direvitalisasi. Kemudian yang kedua, rekayasa terhadap karakteristik anak sungai yang dibutuhkan agar kapal dapat berlayar di anak Sungai Musi. Jadi kami telah mensurvei jenis kapal yang ada di Kota Palembang. Kemudian dari kapal-kapal tersebut kira-kira dimensi karakteristik anak sungai yang dibutuhkan agar kapal tersebut bisa berlayar di anak sungai tadi seperti apa. Kemudian yang kami pokok pembahasannya itu solusi yang diterapkan untuk meningkatkan kapasitas alur di anak sungai Musi Kota Palembang. Jadi kami memberikan solusi agar 5 anak sungai tadi bisa dijadikan sebagai alur pelayaran. Kemudian ruang lingkupnya, yang pertama, objek penelitiannya itu anak sungai Musi tadi ada 5. Kemudian analisis yang kami gunakan itu kami menghitung kedalaman, kemudian kecepatan arus, hambatan pelayaran yang ada di Sungai Musi. Jadi kami mengidentifikasi kedalaman anak sungai tersebut, 5 anak sungai tadi, kemudian kami mengidentifikasi hambatan apa saja yang sekarang ada di anak sungai tersebut. Kemudian yang ketiga, kami melakukan analisis terhadap dimensi kapal yang cocok dengan kondisi sekarang, dengan kondisi sebelum dilakukan perbaikan. Kemudian kami melakukan analisis langkah terhadap peningkatan kapasitas anak sungai Musi apabila ingin dijadikan sebagai alur pelayaran. Jadi dengan dimensi kapal yang ada di Kota Palembang, kemudian kami mengidentifikasi bahwa dimensi yang cocok itu seperti apa terhadap anak sungai Musi tersebut. Kami lanjut kembali. Kemudian manfaat yang kami inginkan dari studi kami ini, yang pertama, sebagai bahan pertimbangan pengembangan alur pelayaran di anak Sungai Musi Kota Palembang. Bahwa setelah kami analisis ini dan
telah kami publikasikan, ya harapannya bisa sebagai pertimbangan, sebagai pengembangan alur pelayaran di Anak Sungai Musi Kota Palembang sebagai salah satu solusi pemecah kemacetan di Kota Palembang yang makin lama makin tinggi produktivitasnya. Kemudian yang kedua, sebagai potensi angkutan alternatif untuk mengurangi kepadatan jalan raya di Kota Palembang. Seperti tadi bahwa kepadatan jalan raya di Kota Palembang makin lama itu makin meningkat, dan jika tidak diatasi dengan salah satunya dengan angkutan sungai, mungkin bisa akan terjadi permasalahan selanjutnya. Kemudian di sini kami mengidentifikasi jenis-jenis kapal yang ada di Kota Palembang. Ini kami dapat dari buku pedoman teknis peta alur pelayaran 2022, jumlah kapal yang beroperasi di Sungai Musi Kota Palembang itu sangat banyak sekali. Jenis-jenisnya banyak. Yang pertama di sini ada longboat. Longboat itu kapal speed yang panjang. Ini ada di gambar atas. Kemudian itu jumlahnya lumayan banyak. Kalau di Kota Palembang ada 95 buah. Kemudian ada kapal jukung. Kapal jukung ini angkutan sungai yang di Kota Palembang yang dimanfaatkan sebagai angkutan barang. Jadi beberapa di Kota Palembang ataupun di Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa daerah yang belum bisa diakses oleh jalan darat. Jadi beberapa tempat itu hanya bisa diakses dengan melalui sungai. Kemudian ada kapal speedboat. Jumlahnya lumayan banyak di Kota Palembang, ada 100. Kemudian ada perahu ketek yang jumlahnya 222. Jadi kami mengidentifikasi ada 4 jenis kapal yang beroperasi di Sungai Musi Kota Palembang. Dan harapannya nanti ke depan 4 kapal ini bisa berlayar di Anak Sungai Musi Kota Palembang. Minimal itu ada dari sisi angkutan barang dan sisi dari angkutan penumpang. Sisi angkutan barang seperti apa? Contohnya dari jukung tadi, kalau seandainya ingin membawa barang di Kota Palembang tanpa melalui jalan darat. Kemudian ada dari sisi transportasi angkutan penumpang, ada dari sisi kapal speedboat. Bahwa speedboat ini bisa salah satu solusi sebagai angkutan alternatif yang ada di Kota Palembang untuk menuju ke kota melalui sungai. Jadi jumlahnya lumayan banyak dan ini sebagai potensi. Dan tadi telah kami jelaskan sebelumnya bahwa Kota Palembang sekarang sudah mulai merestorasi anak sungai yang akan dijadikan sebagai kawasan pariwisata dan fungsi lain untuk sebagai angkutan alternatif di Kota Palembang. Kemudian tinjauan pustaka, kami mengambil tentang alur pelayaran sungai dan danau. Itu ada di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 52 tahun 2012, bahwa definisi alur pelayaran sendiri. Yang ini perlu kita pahami bersama bahwa tidak setiap sungai yang ada di suatu tempat itu dikatakan sebagai alur pelayaran. Mengapa? Karena di sini definisi alur pelayaran itu yang pertama dari segi kedalaman. Kedalamannya dianggap aman untuk dilayari. Kemudian dari sisi lebarnya, lebar sungainya sendiri itu dianggap aman untuk dilayari. Dan satu lagi, bebas hambatan pelayaran. Hambatan ini yang paling sering ditemui kalau di sungai. Kalau di laut mungkin hanya beberapa tempat saja, tapi kalau di sungai hampir di setiap daerah itu pasti ada hambatan pelayaran. Salah satunya itu hambatan atas atau clearance-nya, ataupun ada hambatan jembatan. Nah, kalau sudah 3 kriteria ini telah dianggap bisa aman untuk dilayari, maka itu baru sebagai alur pelayaran. Jika belum, itu sekarang belum bisa disebut sebagai alur pelayaran menurut Peraturan Menteri Perhubungan nomor 52 tahun 2012, bahwa di penelitian kami ada 5 anak sungai. Nah, apakah anak sungai itu telah dikatakan sebagai alur pelayaran? Nah, di kajian kami telah melakukan hal tersebut. Dari sisi kedalaman, sisi lebar, apakah hambatannya itu apakah sudah dianggap aman untuk dilayari. Dan itu telah kami teliti di sini, kami lanjut kembali. Jadi ada beberapa literatur yang kami ambil. Di sini yang pertama jenis alur pelayaran normal. Alur pelayaran normal ini salah satu cirinya. Yang ketiga, kapal yang bermuatan penuh dapat saling mendahului kapal lain. Berarti dari alur pelayaran ini seandainya ada 2 kapal dan itu bisa berpapasan dan bisa dalam muatan penuh untuk mendahului, itu baru bisa dikatakan alur pelayaran normal. Di studi kami ini kami ingin merencanakan bahwa beberapa alternatif. Yang pertama sebagai alur pelayaran sempit,
kemudian ada alur pelayaran tunggal. Nah, di sini kami nanti mengkaji tentang bagaimana dimensi atau karakteristik alur pelayaran itu jika digunakan sebagai alur pelayaran sempit. Ciri-cirinya tadi hampir sama dengan normal, cuma di sini kapal bermuatan penuh tidak diizinkan untuk mendahului kapal lain, namun kapal kosong. Jadi beda dengan alur pelayaran normal tadi, kalau alur pelayaran normal itu kapal bermuatan penuh bisa berlayar. Kalau sempit hanya kapal yang kosong bisa berlayar. Kemudian yang ketiga, alur pelayaran tunggal. Alur pelayaran tunggal ini hanya untuk satu kapal, dan ada lokasi tertentu yang digunakan sebagai lokasi tunggu kapal untuk berpapasan. Jadi ada satu sungai, kemudian ada spot tertentu yang digunakan kapal untuk menunggu apabila berpapasan. Jadi kami di sini mengkaji bagaimana karakteristik sungai tersebut apabila kami kategorikan sebagai alur pelayaran sempit, kemudian alur pelayaran tunggal. Di sempit tadi bisa dua buah kapal yang digunakan untuk berpapasan, tapi dalam muatan kosong. Kalau dia tunggal, kondisinya hanya satu kapal untuk berlayar. Kemudian kami lanjut kembali. Di sini ada prinsip umum perencanaan alur pelayaran bahwa kedalaman alur pelayaran yang terbatas itu membuat kecepatan kapal yang beroperasi padanya menjadi terbatas karena disebabkan oleh bertambahnya tatanan daya dorong, berkurangnya kemampuan manuver yang akhirnya akan membatasi kapasitas jalur dan membuatnya naik biaya angkut. Di sini ada sungai, jadi sungai itu terpengaruh oleh pasang surut. Jadi kalau seandainya pasang, itu kapalnya pada suatu sungai bisa berlayar. Namun pada saat surut, bisa jadi kapalnya tidak bisa berlayar. Jadi dia sangat bergantung kepada alur pelayaran. Yang ini yang sebagai prinsip alur pelayaran. Dan di sini kami mencoba mengkaji bahwa seandainya solusinya dijadikan sebagai alur pelayaran itu agar tidak dipengaruhi oleh pasang surut seperti apa. Karena kalau seandainya itu ada yang membatasi, contohnya berkurangnya manuver, maka itu akan berakibat sebagai membuat naiknya biaya angkut. Jadi pada kondisi tertentu kapal itu bisa berlayar dan itu tidak setiap saat. Jadi ini prinsip umum perencanaan alur pelayaran. Kami lanjut kembali. Di sini ada gambar, ada kapal. Ini ada kapal, kemudian yang warna abu-abu ini sebagai alur pelayaran ataupun perairan. Kemudian yang di atas ini kami anggap sebagai jembatan. S inilah yang sebagai clearance atau jarak aman antara kapal apabila dia berlayar di bawah jembatan. Jadi kapal itu dia dari sisi kedalamannya dia harus dianggap aman untuk dilayari. Itu pada saat surut. Jadi bukan pada saat pasang. Jadi pada saat surut dan pada saat pasang dia aman untuk berlayar dari sisi kedalaman. Kemudian dari sisi lebar juga sama. Jadi pada saat pasang dan surut itu dianggap aman. Kemudian pada saat melintasi di bawah jembatan, contoh yang ada jembatan di Palembang, contoh jembatan Ampera, bahwa kalau seandainya pada saat pasang tertinggi di Sungai Musi, itu kapal masih bisa berlayar. S inilah jarak aman yang dianggap aman untuk kapal berlayar. S inilah yang nanti kami hitung di studi ini. Kemudian kami lanjut kembali. Metode pelaksanaan. Yang pertama kami survei terhadap karakteristik alur pelayaran yang ada 5 anak sungai tadi. Kemudian kami lanjut kembali ke survei karakteristik angkutan sungai yang ada di Kota Palembang. Tadi ada 5 jenis angkutan sungai yang ada di Kota Palembang dan itu kami rencanakan agar bisa melewati anak sungai. Kami rencanakan 5 tadi, anak sungai Sekanak, kemudian anak sungai Goren dan lain sebagainya. Kemudian kami melaksanakan survei terhadap hambatan pelayaran. Salah satunya tadi ada jembatan dan ada beberapa titik di studi kami ini yang menghambat apabila dijadikan alur pelayaran. Salah satunya itu terhadap bentang dari jembatan tersebut. Kemudian kami lanjutkan kembali. Dari studi kami mendapatkan karakteristik, yang pertama karakteristik alur pelayaran. Di sini kami telah mensurvei yang pertama tadi Sungai Bendung. Perlu kami jelaskan bahwa Sungai Bendung di Kota Palembang ini muaranya ada di Sungai Musi. Kemudian hulunya ataupun bagian yang hulu itu berada di belakang Hotel Aston dan itu ada semacam bendungan ataupun semacam danau.
Nah, di situ potensi airnya itu tidak akan habis, kami kira tidak akan habis, karena di hulunya sudah ada yang namanya tempat penampungan airnya, atau ada yang namanya dana buatan, atau yang namanya sebagai bendungan. Kemudian di sini kami membagi menjadi beberapa spot. Yang pertama kami mensurvei itu perpanjang 100 meter sungai. Kami hitung dari muara sungai ataupun dari Sungai Musi. Kemudian kami mengukur per 100 meter. Kami koordinat awal kami ukur, kemudian koordinat akhirnya kami ukur. Nah, kemudian di sini ada lebar sungai 12,83 meter. Ini contoh lebar sungai yang kami hitung. Kami sini masih menggunakan alat manual karena masih bisa digapai oleh alat manual. Kalau seandainya itu tidak bisa lagi, maka kami biasanya menggunakan alat bantuan. Salah satunya dengan menggunakan teodolit ataupun dengan distenmeter kalau seandainya itu tidak bisa diukur secara manual. Nah, namun anak sungai bendung ini masih bisa diukur dengan manual. Kami membagi menjadi kurang lebih 56 spot. 56 spot kami survei per 100 meter. Per 100 meter kami ukur koordinatnya, kemudian kami ukur lebar sungainya, kemudian kami lanjut kembali, kemudian kami mengidentifikasi hambatan pelayaran. Jadi ada beberapa hambatan pelayaran. Kalau di sini ada 28 spot, 28 titik, 28 titik yang bisa menyebabkan hambatan pelayaran. Ini kami buat perpanjang 200 meter, padahal tidak pas 200 meter. Pada titik terdekat 200 meter tersebut kami menuliskan hambatan pelayaran itu. Yang pertama kami survei pada saat 9:14, contoh tabel yang pertama di segmen 1, bahwa pada pukul 9:14 itu lebar sungainya itu 12,83. Kami kira kalau lebar sungainya tidak berpengaruh, karena kalau di Sungai Bendung ini, sisi kiri dan sisi kanannya telah dilakukan pembendungan ataupun dipasang turap. Jadi dia tidak terpengaruh oleh pasang surut. Beda kalau seandainya tidak dipasang turap. Jadi lebarnya akan tergantung kepada pasang surut. Kemudian pada saat pukul 9:14 kami ukur kedalamannya hanya 25 cm ataupun 0,25 meter. Ini sangat memprihatinkan. Padahal sebenarnya itu bisa sebagai potensi pemecah kemacetan Kota Palembang. Kemudian ada tinggi jembatan. Jadi ada tinggi jembatan 1,9 meter. Kemudian tipe zonanya banyak pemukiman. Jadi di Kota Palembang ini sama seperti Sungai Sekana yang kami tampilkan slide sebelumnya, bahwa banyak sekali jembatan-jembatan yang menghalangi jika dimungkinkan menjadi alur pelayaran. Ada jembatan, kemudian nanti ada lebar jembatan. Nah, di sini ada perbedaan. Contoh di spot 7 pada saat pukul 10:10. Di sini ada lebarnya 11,4. Kenapa dia berbeda? Jadi ada beberapa titik spot yang di Sungai Bendung, dia terhalang oleh lebar jembatan. Lebar jembatannya di sini contohnya tadi ada 11,4 ataupun 12,4, atau di sini yang kecil di nomor 26 ada 7,14. Berarti di sini nomor 26 ini ada jembatan yang lebarnya hanya 7,14 meter. Jadi itu tidak dianggap aman untuk berlayar, tidak bisa dikatakan sebagai alur pelayaran karena beberapa kapal itu tidak bisa berlayar. Kemudian tipe zonanya semuanya pemukiman. Jadi permasalahan sekarang di sisi kiri dan sisi kanan Sungai Bendung ini banyak terdapat bangunan. Ini kami lanjut kembali. Kemudian ini salah satu contoh, di sini kami ambil ada beberapa hambatan. Contohnya ada hambatan di sini yang di bawah, ini Sungai Bendung, kami ambil spot awalnya itu berada di muara Sungai Musi, kemudian spot terakhirnya itu berada di atas. Di sini ada tadi semacam danau buatan ataupun kolam retensi. Yang pertama, Sungai Bendung memiliki panjang 5,6 kilo dan pengukuran lebar sungai tadi dilakukan per jarak 100 meter. Kemudian dari data hasil survei didapatkan lebar maksimum Sungai Bendung itu 14,92 meter dan lebar minimum sungai itu sebesar 8,62 meter. Kemudian Sungai Bendung memiliki hambatan pelayaran yaitu berupa jembatan warga yang melintas, adanya sampah,
yang diakibatkan pembuangan limbah sampah dari masyarakat dan kedalaman sungai dangkal ketika musim kemarau. Ini salah satu permasalahan. Salah satu permasalahan ada di Sungai Bendung. Kemudian dari data hasil survei didapatkan bahwa Sungai Bendung merupakan tipe zona pemukiman dengan tinggi jembatan minimum 1,7 meter dihitung dari dasar Sungai Bendung hingga ke pipa berada di bawah jembatan dan lebar jembatan minimum sebesar 1,3 meter. Jadi di sini ada beberapa jembatan yang lebarnya sangat memprihatinkan. Dan kalau dari sisi pelayaran itu dihitung bukan dari bawah jembatan, tapi dihitung dari hambatan pelayaran lain. Contohnya di bawah jembatan itu ada semacam pipa, maka dari pipa itulah yang dianggap sebagai zona clearance-nya atau zona yang dianggap aman yang dibutuhkan untuk melakukan pelayaran. Kemudian kami lanjutkan kembali. Yang kedua, Sungai Goren. Sungai Goren, di sini kami membagi per 100 meter. Kemudian lebar sungainya kami dapatkan, di sini kami membagi per 100 meter ada 14 spot. Kemudian lebar sungainya didapat ada yang sampai 3,28 dan kami mengukur koordinatnya sama seperti tadi. Kami masih menggunakan manual karena masih bisa digapai oleh alat pengukuran manual ataupun meteran. Kemudian kami lanjutkan kembali. Pengukuran hambatan di Sungai Goren sama tadi pada saat pukul 11:21, kedalamannya ada yang 0,6, ada beberapa titik yang kedalamannya 0,6, bahkan di sini ada yang 0,2, berarti 20 cm, dan tinggi jembatannya rendah sekali 1,2, dan ini dibuat oleh warga sendiri. Ada yang berupa jembatan kayu, ada yang dibuat oleh pemerintah sebagai jembatan tetap. Dan ini sebagai hambatan pelayaran. Kalau seandainya mau direkayasa sebagai alur pelayaran, bahwa kedalamannya sendiri tidak dianggap aman, kemudian dari sisi lebarnya sendiri mungkin dianggap aman karena sudah mumpuni untuk beberapa kapal. Kemudian dari tinggi jembatannya tidak bisa dianggap aman karena hanya ada beberapa yang tingginya 3 meter, bahkan ada yang tinggi jembatannya 0,8 meter. Tipenya sama, masih zona pemukiman. Jadi beberapa anak sungai di Kota Palembang itu tipenya pemukiman. Dan kami lanjutkan kembali. Sini kami merangkum, muaranya sama di Sungai Musi, ini ada beberapa jembatan. Sebenarnya kalau seandainya ini dilakukan rekayasa dan dijadikan sebagai alur pelayaran, ini bisa salah satu alternatif, cuma tinggal seberapa besar peran pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Sungai Goren ini memiliki panjang 1,4 meter, kemudian lebar sungainya dilakukan per jarak 100 meter. Kemudian dari hasil survei didapatkan lebar maksimum Sungai Goren 10,4 meter dan lebar minimum 3,12 meter. Kemudian Sungai Goren ini memiliki hambatan pelayaran, yaitu berupa jembatan warga yang melintas. Dan sama, hampir setiap tempat di Kota Palembang itu ada yang namanya pembuangan limbah sampah. Banyak sampah yang berasal dari limbah warga kemudian dibuang ke anak sungai ini. Di sini bisa dilihat di gambar bahwa banyak sekali sampah yang berada di anak sungai ini, padahal ini seandainya bisa dijadikan sebagai alternatif pemecah kemacetan Kota Palembang kalau seandainya dijadikan alur pelayaran. Kemudian dari hasil survei didapatkan tipe zona Sungai Goren ini merupakan zona pemukiman dengan tinggi jembatan minimum 1 meter dihitung dari dasar Sungai Goren dan lebar jembatan minimum 1,5. Ini hanya 1 meter dihitung dari dasar sungai. Berarti sangat dangkal dan kapal kecil pun di Kota Palembang, kapal ketek yang dimensinya kecil itu tidak bisa berlayar di tempat ini. Kemudian kami lanjutkan kembali. Yang ketiga, Sungai Kedukan. Sama seperti tadi, ini penelitian kami yang ketiga, ada di Sungai Kedukan. Jadi kami mengukur jarak per 100 meter, kemudian kami dapatkan koordinat di sana, kemudian ada lebar sungai di sini. Nah, ini yang agak lumayan lebar, tapi ada beberapa shot yang masih dikatakan tidak lebar atau belum dianggap aman untuk dilayari. Kemudian kami lanjut lagi, pengukuran hambatan. Jadi penelitian kami mengambil hambatan pelayaran. Pada saat pukul 14.30, itu halamannya hanya kemudian lebarnya 15,24. Tipe pemukimannya, tipe zonanya itu pemukiman.
Bahkan ada beberapa tempat yang kedalamannya 0 meter. Berarti 0 meter itu sudah menjadi tanah. Sudah menjadi tanah, tidak ada air sama sekali. Padahal kalau dari petanya sendiri, Sungai Kedukan ini dia membelah antara dua sungai Musi. Jadi ada Sungai Musi satu, jadi dia berupa pulau. Kalau dari petanya sendiri. Padahal kalau dari sisi volume air sebenarnya tidak bisa surut sebenarnya karena sudah dihubungkan oleh dua sungai. Kemudian kami lanjutkan kembali. Ini tadi Sungai Kedukan. Sungai Kedukan ini menghubungkan dua sungai. Dia diapit oleh dua sungai besar, Sungai Musi. Padahal sebenarnya kalau dari sifatnya sungai ini tidak mungkin surut. Nah, tapi ada beberapa hambatan di sini. Ini yang sudah surut, yang kiri. Sudah berubah menjadi tanah. Kalau seandainya pasang, dia bisa sampai dengan tinggi. Kemudian banyak berupa eceng gondok di sini. Padahal dia menghubungkan dua sungai besar. Kemudian pengukuran Sungai Kedukan itu dengan panjang 3,3 km. Kemudian dari hasil dasar survei didapatkan lebar maksimum 29,93 dan lebar minimum sungai sebesar 10,35 meter. Kemudian Sungai Kedukan ini sendiri memiliki hambatan pelayaran berupa jembatan warga yang melintas. Sama seperti tadi, adanya pembuangan limbah sampah dari masyarakat dan kedalaman sungai yang mengering ketika musim kemarau. Jadi sungai ini kering ketika musim kemarau, bahkan tidak ada air sama sekali. Padahal kalau dari peta, ini menghubungkan dua sungai. Jadi Sungai Musi ini dihubungkan oleh Sungai Kedukan. Kemudian dari hasil data survei didapatkan, Sungai Kedukan memiliki tipe zona pemukiman serta tinggi jembatan minimum 1 meter dihitung dari dasar sungai. Sama seperti tadi, dari dasar sungainya hanya 1 meter. Jadi kapal kondisi sekarang itu tidak bisa berlayar di sini. Kemudian kami lanjutkan kembali. Yang keempat ada Sungai Patra. Sungai Patra di sini ada di daerah Pelaju di Kota Palembang. Sama kami mengukurnya per 100 spot per 100 meter. Kemudian kami dapatkan koordinat awal dan didapatkan lebar sungai maksimum 5,61 dan minimum 5 meter. Kemudian hambatan pelayaran di Sungai Patra kami ukur pada saat pukul contohnya di 10.44, tinggi jembatannya hanya 1 meter dan lebar jembatannya hanya 1,5 dan kedalamannya hanya 0,2, berarti sangat minim jika dijadikan alur pelayaran. Kemudian kami lanjutkan kembali bahwa Sungai Patra ini kondisi seperti di foto, dia hanya menghubungkan dari Sungai Musi kemudian ke tengah kota di daerah Pelaju. Padahal ini muaranya di Sungai Musi, bahwa kapal itu kalau seandainya masuk, seandainya kedalaman, kemudian lebar, kemudian hambatan dianggap aman, kapal itu bisa masuk sampai ke daerah Pelaju. Kemudian Sungai Patra memiliki panjang 3,3 meter. Dari hasil data survei didapatkan lebar maksimum 5,6 dan lebar minimum 5 meter. Kemudian Sungai Patra ini sama seperti sungai-sungai sebelumnya memiliki hambatan pelayaran. Salah satunya tentang sampah tadi dan mengering ketika musim kemarau. Kemudian dari hasil data survei didapatkan tinggi jembatan minimum hanya 1,2 meter dihitung dari dasar sungai. Inilah yang menjadi fokus kami, bagaimana kami merekayasa apabila anak sungai tersebut akan dijadikan sebagai alur pelayaran. Kemudian yang kelima, sungai terakhir, ada Sungai Sekana. Di sini ada beberapa spot yang belum dilakukan restorasi atau normalisasi oleh pemerintah. Dan ini rencana nanti sampai dengan ke Sungai Lambidaro yang ada di daerah Gandus. Jadi Sungai Sekana ini nanti akan tembus ke daerah Gandus yang sekarang masih direstorasi atau dinormalisasi, masih tahap pertama. Seperti yang pada saat paparan saya sebelumnya tadi. Di sini kami mengukur sampai dengan 60 spot per panjang 100 meter. Di sini kami mengukur koordinatnya, kemudian kami mengukur lebarnya. Ada lebar minimum di sini, kemudian ada lebar maksimum di sini, dan ini sebagian sudah dilakukan normalisasi oleh pemerintah Kota Palembang. Itu baru sampai dengan beberapa kilo dari muara. Dan ini belum sampai dengan tahap terakhir. Jika ini sudah direkayasa, masih ada satu hambatan lagi. Nanti ada salah satunya di jembatan, bahwa di Sungai Sekana Lambidaro,
untuk kondisi sekarang itu ada beberapa jembatan yang menghalangi kondisi walaupun dia sudah direstorasi. Kemudian kami lanjutkan kembali, di sini masih terdapat beberapa hambatan. Contoh yang di pertama, pada saat panjang 200 meter dan dihitung dari muara, kemudian lebar sungainya 13,2, berarti sudah dianggap aman. Kemudian kedalamannya masih 1,1, padahal ini sudah direkayasa oleh pemerintah ataupun sudah dilakukan normalisasi oleh pemerintah. Di sini masih airnya masih minim. Jadi kondisi sekarang kalau Sungai Sekanak pada saat kami mengukur pada saat tahun 2023 pada saat pukul 10 itu kedalamannya 1,1, padahal tadi di foto itu bisa sampai dengan kedalaman 4 meter maupun 5 meter. Itu kalau seandainya kondisi lagi pasang. Jadi pada saat kondisi pasang, Sungai Sekanak ini yang telah dilakukan normalisasi sampai dengan spot ke berapa sampai dengan berapa kilo, itu kapal bisa berlayar sudah, tapi dengan dimensi terbatas karena masih ada jembatan di sini. Jadi ada beberapa jembatan di sini yang perlu dilakukan rekayasa. Kemudian kami lanjutkan kembali. Dari Sungai Sekanak ini kami ambil foto yang belum dilakukan rekayasa. Panjang sekali, muaranya itu ada di Sungai Musi. Kemudian nanti sungai ini akan tembus ke sungai di daerah Gandus atau Sungai Lambidaro. Ini kami ukur hanya Sungai Sekanak saja. Dan untuk tahap awal sudah dilakukan normalisasi oleh pemerintah. Dan ini belum sampai dengan ujung, sampai dengan 11 kiloan, tembus sampai ke daerah Sungai Lambidaro. Kemudian Sungai Sekanak ini memiliki panjang 6 km, kami lakukan per jarak 100 meter. Kemudian dari hasil survei didapatkan Sungai Sekanak memiliki lebar 13,97 dan lebar minimumnya 7,788 meter. Kemudian Sungai Sekanak ini masih memiliki hambatan pelayaran, yaitu jembatan warga yang melintas. Kemudian masih ada sampah di beberapa titik, walaupun tadi sebagian sudah direkayasa ataupun sudah diperbaiki oleh pemerintah. Dan kedalamannya masih ada beberapa spot yang mengering ketika musim kemarau, yang ini menjadi fokus pemerintah Kota Palembang sekarang yang mengembangkan Sungai Sekanak Lambidaro sebagai potensi pariwisata baru di Kota Palembang. Kemudian dari hasil survei Sungai Sekanak didapatkan tipe zona pemukiman dan tinggi jembatan minimum hanya 1,3 meter. Jadi prinsip alur pelayaran diambil jembatan yang memiliki tinggi jembatan minimum, bahwa tinggi jembatan itulah yang menjadi hambatan pelayaran yang paling utama. Jadi kalau yang minimumnya sudah diperbaiki atau sudah dilakukan rekayasa, maka jembatan mendukung dalam dunia pelayaran. Kemudian kami rekapitulasi, tadi didapat ada ke dalam 0,1, Sungai Sekanaknya ada beberapa spot yang 0, kemudian beberapa tinggi jembatannya, kemudian lebar jembatan ini kami dapat pada saat surveinya pada saat 3 September 2023 pukul 10, dan kami lakukan survei beberapa hari. Kemudian kami lakukan konversi data ataupun memanfaatkan pengukuran tinggi muka air terdekat. Jadi dari sini kami lakukan pemadanan data bahwa Sungai Bendung itu kami perkirakan apabila dia memiliki kedalaman maksimum ataupun HHWL, highest white water level, itu setinggi 2,5 meter. Berarti kami sudah melakukan pemadanan data dengan kedalaman terdekat. Kemudian Sungai Goren itu pada saat pasang dia tingginya 2,0 meter, dihitung dari dasar sungai. Kemudian Sungai Kedukan itu 2,6 meter. Kemudian Sungai Patra 1,8 meter. Dan Sungai Sekanak 2,4 meter. Ini pada saat pasang tertinggi. Pada saat muka air rata-rata, itu ada beberapa tempat yang masih 0,1 meter, masih 10 cm kedalamannya pada saat muka air rata-rata. Ini pada saat muka air rata-rata, belum muka air terendah. Jadi setelah dikonversi masih menjadi hambatan pelayaran. Yang inilah menjadi fokus di studi kami untuk dijadikan rekayasa sebagai alur pelayaran. Kemudian yang kedua, hasil penelitian yang kedua, kami mengidentifikasi dimensi kapal yang dapat beroperasi di anak sungai dengan kondisi sekarang. Kalau dari hasil perhitungan itu didapat untuk Sungai Bendung
pada saat MWL-nya 0,5, clearance itu berarti tinggi jembatannya didapat 1,2 dan lebar ruang bebasnya 1,3 dan dimensi kapal yang dapat beroperasi dengan kondisi sekarang itu sangat minim. Draftnya hanya 0,3 ataupun 30 cm yang saya kira hanya beberapa kapal, contohnya kapal ketek yang bisa 0,3 meter. Itu pun yang dimensinya sangat kecil. Kemudian lebarnya hanya 0,65 dan syarat udaranya 1,1. Berarti kalau orang naik di atas perahu itu kondisinya tidak bisa duduk. Berarti harus merunduk di beberapa tempat. Ini kondisi sekarang yang sebelum direkayasa. Kemudian kami lanjut kembali untuk di Sungai Goren sama clearance-nya atau jarak aman puncak tertinggi bangunan kapal dengan jembatan hanya 0,5. Kemudian lebar ruang bebasnya 1,5. Draft kapal itu bagian kapal yang tenggelam. Itu hanya 0,3 dan lebarnya 0,75. Syarat udaranya 0,3. Inilah maksimal dimensi kapal yang bisa beroperasi. Yang sama tadi, tingginya hanya 0,3 meter, berarti hanya 30 cm. Berarti orang tidak bisa duduk di atas kapal. Berarti harus berbaring kalau seandainya maksa untuk menjadi alur pelayaran. Dan ini tidak bisa, hanya beberapa kapal saja. Bahkan itu dimensi yang paling kecil. Kemudian Sungai Kedukan. Sungai Kedukan tadi ini tidak bisa dijadikan sebagai alur pelayaran karena beberapa titik itu kalau seandainya surut dia tidak bisa kapal untuk berlayar. Ada yang 0 meter tadi. Ini pada saat MWL, pada saat muka air rata-rata. Dimensi kapal yang dapat beroperasi, draftnya atau bagian kapal yang tenggelamnya itu 0,5 meter. Lebarnya 0,5. Kemudian syarat udara atau tingginya hanya 10 cm. Kemudian kami lanjut kembali. Sungai Skana dan Sungai Patra. Sungai Skana itu draftnya 0,06. Berarti sangat minim sekali, hanya 6 cm. Berarti ini tidak bisa kapal untuk berlayar. Kemudian syarat udara 0,9. Sungai Sekanak dengan kondisi sekarang yang hanya sebagian sudah diperbaiki, jika sampai ujung tadi, draft kapalnya itu maksimal 0,3 dan lebarnya 0,75, syarat udaranya 0,6 meter. Berarti tinggi bangunan maksimal kapalnya 0,6 meter. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian kami rekayasa alur pelayaran. Berarti kami di sini mengidentifikasi seandainya rencana anak sungai tersebut, 5 anak sungai itu menjadi alur pelayaran. Di sini kami mengambil agar kapal dapat melintasi anak sungai, maka diperlukan rekayasa alur. Berdasarkan data kapal yang didapat, dimensi kapal penumpang yang beroperasi di Sungai Musi terdiri dari, jadi di sini kami mengambil 2 kriteria. Yang pertama ada namanya angkutan penumpang di Kota Palembang. Ada angkutan penumpang jenisnya kapal speedboat yang di kiri, bahwa di Kota Palembang itu dimensi kapal maksimumnya itu 8 meter. Kenapa kami ambil yang maksimum? Karena kami anggap kalau seandainya kapal yang memiliki ukuran yang paling besar saja bisa masuk di alur pelayaran tersebut, maka kapal lain bisa mengikuti. Sama seperti lebar kapal dan dalam kapal. Panjang kapal maksimum yang kami survei itu 8 meter, kemudian lebar kapalnya 2 meter, dan dalam kapal ataupun draft kapalnya itu 1 meter, kalau draft kapalnya 0,5 meter. Ini contoh kapal di sebelah kiri. Kemudian kami melakukan rekayasa apabila anak sungai tersebut dijadikan sebagai alur pelayaran, gunanya untuk angkutan barang, sebagai pemecah, contohnya mau membawa barang dari Sungai Musi ke tengah Kota Palembang menggunakan kapal jukung. Di sini kami mengambil dimensi maksimal panjang kapal yang beroperasi di Kota Palembang untuk angkutan barang itu 18 meter. Kemudian lebarnya 5,4 dan dalamnya 2,2 meter. Draft kapalnya 1,1. Kenapa kami ambil yang maksimal? Sama seperti tadi bahwa dimensi kapal yang maksimal bisa melewati alur pelayaran tersebut, maka dimensi kapal lain pun bisa dianggap aman untuk dilayari. Di sini kami rencanakan rekayasa terhadap alur pelayaran tersebut apabila digunakan sebagai angkutan kapal speedboat atau angkutan penumpang. Kemudian kami mengusulkan rekayasa apabila digunakan sebagai angkutan barang. Kemudian kami membuat tabel
bahwa dimensi alur pelayaran minimal yang dibutuhkan jika digunakan sebagai angkutan penumpang. Salah satunya berarti sebagai pemecah kemacetan di Kota Palembang. Bahwa di sini kami mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, apabila kami menjadikan alur tersebut sebagai alur tunggal. Alur tunggal berarti hanya untuk satu kapal yang berlayar. Hanya untuk satu kapal yang bisa berlayar di sungai tersebut. Di sini kami menggunakan rumus WBM, with basic maneuver, ataupun lebar yang dibutuhkan akibat olah gerak kapal, kemudian ditambah WI, WBR, dan WBG. Kemudian jika digunakan sebagai alur pelayaran sempit, tadi berarti digunakan untuk dua kapal. Dua kapal, maka Sungai Bendung itu harus memiliki lebar minimum apabila menjadi alur pelayaran sempit atau dua kapal, maka 16,4 meter, sama seperti sungai lain, karena dimensi kapalnya sama. Kami ambil dimensi kapal yang paling besar. Kemudian kami di sini mengkaji apabila untuk alur pelayaran tunggal hanya satu kapal, berarti lebar yang dibutuhkan hanya 10,2 meter. Tinggi ruang bebasnya berarti kami ambil dimensi kapal ini yang dianggap aman untuk dilayari, maka tinggi ruang bebas dari HHWL-nya 2,05. Berarti pada saat pasang maksimum di sungai tersebut, maka tinggi yang dibutuhkan, clearance-nya atau jarak dari bangunan kapal tertinggi ke bawah hambatan pelayaran tadi, contohnya jembatan, itu harus minimal 2,05 meter tinggi ruang bebasnya. Kemudian lebar ruang bebasnya harus paling tidak 4,0 jika alur pelayaran ini digunakan sebagai untuk angkutan penumpang speedboat, berarti untuk sebagai angkutan penumpang. Kemudian yang kedua, kami merencanakan apabila alur pelayaran tersebut dijadikan sebagai alur pelayaran digunakan untuk angkutan barang. Di sini contoh kami mengambil kapal yang paling besar di Kota Palembang, yang angkutan barang, khusus angkutan sungai. Kemudian yang pertama, di sini ada Sungai Bendung, itu sama seperti tadi, kami merekayasa apabila dilakukan sebagai alur pelayaran sempit. Berarti alur pelayaran itu digunakan untuk dua kapal yang berlayar di anak sungai, contohnya di Sekana. Maka lebar alur pelayaran dibutuhkan 44,68 meter apabila untuk dua kapal. Tapi kalau seandainya untuk 12 meter, berarti 27,12 meter. Di sini dapat dari lebar alur pelayaran tunggal itu WBM tambah sigma WI, WBR, dan WBG. Kalau yang sempit itu tambah 2 WBM, berarti 2 kapal, 2 manuver. Dan WI banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya di arus, kemudian kecepatan, kemudian ada kondisi cuaca, dan lain sebagainya. Penambahan lebar, kemudian kami dapat tinggi ruang bebas dari HHWL, berarti dari muka air yang paling tinggi. Tingginya kami dapat 3,0 meter. Itu dihitung dari puncak tertinggi bangunan kapal sampai dengan di bawah jembatan. Contohnya kalau seandainya jembatannya di sebagai hambatan pelayaran, maka di bawah pondasi jembatannya tingginya 3,0 meter. Kemudian lebarnya 10,8 meter. Kenapa sini sama semua? Karena kami mengambil sampel itu kapal yang paling besar. Berarti sungai di Kota Palembang, anak sungai di Kota Palembang, 5 sungai ini, jika ingin dijadikan sebagai alur pelayaran untuk angkutan barang, contohnya mau membawa barang sampai dengan ke tengah Kota Palembang menggunakan angkutan Sungai Jukung, maka lebar yang dibutuhkan tadi untuk alur pelayaran tunggal 27,12, kemudian tingginya 3,0 meter. Kemudian kami lanjut kembali. Rencana aksi terhadap alur pelayaran sungai. Di sini kami identifikasi terhadap hambatan pelayaran lain di luar sisi kedalaman, lebar, dan sebagainya. Yang pertama, permasalahan pertama, ketersediaan sumber air yang digunakan untuk pelayaran. Selama ini ketersediaan sumber air hanya berasal dari pasang surut air Sungai Musi dan limbah rumah tangga warga. Maka aksinya salah satunya membuat
bangunan penahan tinggi muka air atau lock dam. Ini kami tampilkan di sebelah kiri bawah, ini tampilan anak Sungai Musi Skana yang baru dinormalisasi tahap pertama, yang masih tahap pertama. Tapi ini masih permasalahan lain, permasalahan di nomor 1 tadi. Jadi kalau seandainya dia surut, walaupun sudah dilakukan rekayasa oleh pemerintah Kota Palembang, ini masih belum dianggap aman kalau seandainya lagi surut. Kalau dia lagi pasang, kapal penumpang dengan dimensi tertentu bisa masuk ke tengah kota. Kemudian permasalahan yang kedua di Kota Palembang, air yang memiliki bau karena berasal dari limbah rumah tangga warga. Ini permasalahan kedua, rencana aksinya perlu adanya pengelolaan limbah rumah tangga warga yang dibuang di aliran anak sungai. Sama di foto di bawah yang di sebelah kiri, sebelumnya ini permasalahan nomor 2 masih terjadi, cuma sekarang sudah mulai berkurang, tapi masih ada beberapa spot yang airnya masih bau karena limbah rumah tangga warganya masih bercampur di air sungai. Maka ini perlu ada penelitian lebih lanjut tentang pemisahan limbah rumah tangga warga terhadap air sungai. Bagaimana cara mengelolanya agar limbah rumah tangga warga itu tidak masuk ke sungai. Kemudian kami lanjutkan kembali. Permasalahan ketiga, banyaknya jembatan warga dan pipa yang melintas di atas aliran anak sungai, sehingga akan berdampak pada rencana alur pelayaran. Rencana aksinya perlu adanya penataan ulang terhadap jenis dan jembatan dan pipa yang melintas di atas aliran sungai, sesuai dengan analisis sebelumnya. Jadi kami merekomendasikan rencana aksinya bahwa hambatan pelayaran dari tinggi clearance-nya tadi, itu perlu ditata ulang. Jembatannya perlu ditata ulang. Kemudian jika ada hambatan lain, contohnya ada pipa, kadang beberapa tempat itu ada pipa, baik itu pipa air maupun pipa gas dan lain sebagainya, itu masih melintas di atas sungai, sesuai dengan analisis sebelumnya tadi. Kemudian permasalahan yang keempat, kedalaman alur yang sangat dangkal ketika musim kemarau tiba, sehingga akan berdampak pada rencana alur pelayaran. Ini solusi yang kami tawarkan rencana aksinya, perlu adanya pengerukan anak sungai, sehingga dengan kedalaman diinginkan dengan analisis sebelumnya, serta dibangun lock dam. Setelah dikeruk, berarti airnya perlu ditahan agar tidak terpengaruh oleh pasang surut air sungai. Kemudian permasalahan kelima, masih banyaknya sampah limbah masyarakat yang berasal dari rumah warga di sekitar aliran anak sungai, sehingga berdampak pada rencana alur pelayaran. Rencana aksinya perlu adanya sosialisasi atau penyediaan prasarana pendukung, serta larangan pembangunan rumah warga yang berada di daerah kepentingan alur pelayaran. Berarti kondisi sekarang, sebelum contohnya di Sungai Skana yang setelah dilakukan rekayasa, itu banyak sekali bangunan rumah warga di sisi kiri dan sisi kanan. Dan itu telah dilakukan penertiban, dan sekarang itu sudah mulai tertib untuk yang tahap pertama, untuk pembangunan tahap pertama. Kemudian, permasalahan keenam, banyaknya cenggonak berada di sekitar anak Sungai Musi, sehingga berdampak pada rencana alur pelayaran. Rencana aksinya perlu adanya pembersihan rutin terhadap rencana alur pelayaran. Jadi di sini kami mengidentifikasi ada 6 tadi, ada 6 permasalahan yang perlu diatasi apabila anak sungai tersebut direncanakan sebagai alur pelayaran. Kemudian kesimpulan, karakteristik yang bisa berlayar tadi, Sungai Bedung memiliki dimensi draft tadi, bagian kapal tenggelam 0,4, lebarnya 0,65, dan secara udaranya 1,16, dan seterusnya. Kemudian karakteristik anak sungai yang dibutuhkan agar kapal dapat berlayar dengan aman. Yang pertama, jika alur pelayaran tersebut, jika anak sungai tersebut dijadikan sebagai alur pelayaran untuk kapal penumpang, maka dimensi minimal yang dibutuhkan yaitu pada saat surut terendah 0,75. Kemudian lebar alur jika dia dua kapal dapat saling mendahului dalam kondisi muatan kosong 16,4. Jika digunakan untuk pelayaran tunggal, maka 10,2. Dan tinggi clearance-nya atau tinggi ruang bebasnya dari muka air tertinggi 2,05. Kemudian, jika direncanakan sebagai alur pelayaran digunakan untuk kapal barang, dimensi surut terendahnya 1,65. Kemudian, lebar sungainya jika dua kapal, 4,68, kemudian jika dia tunggal 27,12, kemudian ruang bebasnya 10,8 meter. Yang ketiga, anak Sungai Musi memiliki kendala lain apabila ditetapkan sebagai alur pelayaran. Tadi
mengatasi dengan langkah-langkah, perlu adanya pembuatan bangunan penahan tinggi muka air. Yang kedua, perlu adanya pengelolaan limbah rumah tangga. Kemudian yang ketiga, perlu adanya penataan ulang terhadap jembatan dan pipa. Kemudian yang keempat, perlu adanya pengerukan anak sungai. Kemudian yang kelima, perlu adanya sosialisasi. Kemudian yang keenam, perlu ada pembersihan rutin terhadap alur pelayaran. Kami kira cukup sampai di sini pemaparan kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Febriansah atas pemaparan terkait dengan studi kelayakan, studi potensi sungai menjadi alur pelayaran di Kota Palembang. Sangat informatif sekali ya terkait dengan angkutan sungai danau yang ada di Palembang ini. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan sesi sharing session ini dengan sesi tanya jawab. Apakah Bapak dan Ibu semuanya ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi? Dipersilahkan untuk menghidupkan mikrofonnya atau melalui chat. Silakan. Ya, silakan Pak Wisnu Handoko untuk mengaktifkan suaranya dan silakan bertanya. Silakan Pak, suaranya bisa dihidupkan. Baik, Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan Pak Febriansah terkait masalah alur pelayaran, yang mana di sini tadi ada 5 ya yang menjadi potensial. Namun apakah 5 potensial itu apakah karena rata-rata kalau di anak Sungai Musi ya, apalagi Sungai Musi sendiri pasang dan surut lebih dari 2 meter ya. Kalau pasang atau surut biasanya lebih dari 2 meter. Itu pada saat-saat musim kemarau tentunya surutnya sangat tinggi sekali. Pada saat pasang tentunya bahkan sampai di jalan ya. Itu kendala di Sungai Musi. Nah, dari aliran Sungai Musi sendiri terhadap anak-anak sungai yang dibahas ada 5 sungai tadi, tentunya di sini tadi sudah menyinggung terkait masalah alur normal, alur sempit dan tunggal ya. Nah, tentunya dari alur ini nanti kami abaikan dulu ya. Yang kami tanyakan di sini masalahnya rata-rata di jembatan ya. Itu menjadi salah satu hal paling utama. Tentunya kalau jembatan kecil-kecil mungkin tidak ada masalah ya. Mungkin yang menjadi kredit yaitu jembatan-jembatan yang sifatnya seperti kalau nggak salah di sungai Bendung atau sungai apa ya dekat Aston itu ya. Itu di kota-kota itu jembatan rata-rata permanen yang cukup sangat susah untuk dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali ya. Itu menjadi suatu hal. Kalau misalkan jembatan-jembatan yang kecil-kecil di rumah-rumah warga itu bukan menjadi suatu hal yang karena di situ untuk kaitannya dengan pasang surut ya. Hanya saja pada saat pasang memang kadang-kadang di sini mengalami kendala ya. Apalagi pasang cukup tinggi, bahkan pada bulan-bulan Desember pas kebetulan sangat tepat sekali tadi, sangat setuju untuk surveinya pada saat pasang. Yang jadi kendala di sini tadi saat surut ya, pada saat surut bulan-bulan Mei Juni ya, itu tentunya surutnya sangat rendah ya sekali, bahkan airnya nggak ada bahkan itu ya. Nah tadi dibuat menjadi suatu dibuat dam ya, dam atau lok ya, itu ya seperti apa saya juga
tentunya di situ kaitannya dengan jarak dari Sungai Musi sendiri, dari inti dari pada sungai untuk membuat lok atau dam itu ya. Tentunya untuk mengairi, menambahkan air gitu ya. Ini yang menjadi pertanyaan persoalan pertama ya, pada saat surut ya. Kalau pada saat pasang tadi mungkin sudah di survei ya, pada saat pasang itu menjadi hanya bahkan di situ syarat udara aja yang menjadi masalah. Kalau pada saat pasang ya, clearance-nya terlalu kecil, bahkan kurang dari 0,5 itu mungkin menjadi suatu kendala ya. Tentunya di sini harapan mungkin karakteristik daripada kapal sendiri mungkin dibuat serendah mungkin ya, khusus untuk angkutan penumpang ya. Itu menjadi karena kalau seperti bus air, seperti tongkang itu cukup tinggi ya, itu apakah tidak sangat mempengaruhi, itu menjadi persoalan. Yang kedua masalah alur tadi, di mana di sini ada syarat tunggal tadi ya. Tentunya dalam satu alur pelayaran, contohnya tadi ada untuk alur pelayaran yang tunggal. Salah satu sungai mungkin apakah di situ sepanjang itu alur tunggal aja atau mungkin ada beberapa meter yang alur ganda, tentunya dalam hal angkutan kapal yang mana di situ ada persimpangan, pasti di situ ada pergesekan ya. Tidak mungkin tidak ada ya dalam satu alur pelayaran. Nah disitulah tentunya walaupun alur tunggal nggak ada masalah, namun di situ tentunya ada titik-titik tertentu, ada alur sempit. Itu yang menjadi catatan, apakah di sini untuk menangani masalah itu apakah mungkin di situ apa sepanjang dibuat alur tunggal mungkin dibuat untuk membuat apa ya, perluasan menjadi alur sempit gitu ya, supaya untuk persimpangan di situ menjadi suatu bagian kapal bisa bersimpangan gitu ya pada alur-alur tersebut. Ini dari beberapa pertanyaan ini. Itu saja dulu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Wisnu Handoko sudah bertanya terkait dengan ada dua pertanyaan ya Pak. Mungkin yang pertama lebih kepada jika keadaannya surut itu nanti seperti apa? Apakah dan bagaimana cara meningkatkan debit air agar sungai tersebut tetap bisa digunakan sebagai alur pelayaran. Yang kedua, masalah dari alur pelayaran tersebut apakah nanti hanya tunggal saja atau bisa dikombinasi? Itu ya Pak. Ya, silakan Pak Febri bisa langsung di. Siap, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali bisa gabung di acara kita yang diundang oleh Pusbang Darat. Jadi Baik, izin Pak. kalau saya Ya, kurang ini. Suara saya dapat cukup jelas didengar Bapak Ibu? Terutama cukup jelas Admin Pak. Ahmad Soimun Ya, cukup sama jelas Pak. Pak Silakan Pak. Febriansah. Baik, izin Jelas, Pak. mendengar tadi dan menyimak penjelasan dari Pemrakarsa dalam hal ini telah disampaikan panjang lebar. Saya coba singkat padat aja ya. Jadi Pak, menarik silakan. ini karena ini kan studi ya, studi yang dilakukan oleh rekan-rekan di Polterada Palembang dengan topik studi potensi sungai menjadi alur pelayaran di Kota Palembang. Nah, jadi penjelasan dari narasumber tadi saya udah terang benderang mendengar, menyimak data potensi karena itu berdasarkan studi. Saya coba begini, udah banyak tadi yang sangat menarik disampaikan oleh narasumber. Justru karena menariknya saya ingin kasih masukan, mungkin barangkali koreksi juga dalam rangka memperkaya studi selanjutnya. Saya sangat yakin studi ini baru studi awal. Dalam artian nanti ada pengembangan studi selanjutnya dalam rangka pengembangan potensi anak sungai. Tadi dikatakan lokasi survei ini yang dilaksanakan ada 5 anak sungai Musi, yaitu Sungai Badung, Sungai Goren, Sungai Kedukan, Sungai Patra, Sungai Sekan. Jadi benar ya, kalau kita bicara angkutan sungai atau kalau kita dulu di pembelajaran disebut angkutan perairan pedalaman atau perairan daratan, kan begitu. Justru karena berangkat dari situ, variabelnya beda dengan
open seagoing area, artinya laut bebas, sangat beda. Jadi begini, benar sekali, kita sederhana aja deh. Kita PM52 kan punya. PM52 yang dulu berkeringat-keringat kita bikin, sangat yakin saya Pertara Palembang sudah sangat ahli mengerti itu. Cuman saya ingatkan begini, tadi disampaikan narasumber bahwa karakteristik alur pelayaran di lokasi 5 survei ini udah terang benderang tadi data teknisnya. Bagaimana kedalaman, panjang, lebar, ya kan konstruksi bangunan yang ada di sepanjang alur tersebut. Maka parameternya, modelnya sampai dikatakan dihitung tadi bagaimana kesesuaian terhadap model nantinya akan dia jika nanti kelak ada anggaran untuk dimanfaatkan jadi angkutan. Saya sangat setuju. Palembang ini kota metropolitan yang sangat pesat sekali perkembangannya, macetnya sangat luar biasa. Sementara Palembang dia punya sungai dan anak-anak sungai. Tapi hingga detik ini belum maksimal kita lakukan. Kita tidak mencari salah siapa. Ini bukan masalah siapa yang salah. Nggak ada urusan salah-salah di sini. Cuman yang saya ingatkan begini. Sebenarnya semangat dari PM52 ini dulu kita bentuk justru berangkat dari itu untuk memastikan bagaimana stakeholder, semua instansi kelembagaan yang terlibat dalam angkutan, dalam sungai pelayaran daratan. Kita bicara objek pelayaran daratan ya. Harus koordinasi dalam pemodelan konstruksi bangunan yang dilakukannya itu. Makanya ada PM52. Kenapa? Jangan sampai, karena gini, pemanfaatan alur sungai itu kan selain navigasi juga sumber daya listrik, perairan untuk irigasi, kan begitu. Maka sudah tenderang benderang konsep itu kita tuangkan dan kita seminarkan di banyak daerah, tapi faktanya kan kurang maksimal dengan segala konsep alasan. Contoh yang terjadi di Siak, bagaimana dulu kita berkeringat-keringat mengelola Sungai Siak, tapi dibangun jembatan yang clearance-nya sangat rendah. Padahal secara internasional, Siak itu untuk navigasi loh ke laut. Sehingga tidak bisa lagi masuk kapal ke Pekanbaru. Karena ketinggian clearance jembatan Siak yang dibangunnya itu, yang mega itu, sudah sangat menghambat kapal akan masuk ke tambat di kota Pekanbaru. Nah, di Palembang juga udah terjadi. Cuman bukan karena jembatan yang dibangun. Pergerakan kita terhadap konsep pengembangan sungai itu yang lemah. Itu kalau Palembang. Contoh tadi kan saya sudah punya aja dari 5 lokasi ini, sudah jelas tadi sumber mengatakan analisis karakteristik alur pelayaran sungai itu apa sih? Ya, jelas tadi udah disampaikan ada panjang. Panjang di sini alur ya. Ada lebar, ada kedalaman, ada yang kurang tadi. Ada radius tikungan. Sebab sungai itu tidak serta-merta jangan kita konversi dengan jalan raya. Dia pada saat tertentu dia ada tikungan. Nah, sodetan istilahnya bahasa rakyatnya itu harus kita revetment engineering. Ya kan? Ada ruang bebas horizontal, ruang bebas vertikal. Ya kan? Terus satu lagi berikutnya ada kecepatan arus. Tadi udah disampaikan benar sekali. Kecepatan arus, kecepatan angin, tingkat sedimentasi, curah hujan dan kedalaman alur. Hal ini harus kita hitung dengan cermat. Maka studi tentang alur itu, itulah dia, batimetrik, ya kan? Nah, sekarang begini, berangkat ke 5 lokasi sungai tadi, tolong saya ingin pastikan begini aja. Studi sudah ada, data sudah ada. Maka salah satu yang perlu digerakkan dalam hal ini, tapi saya yakin harus ada studi selanjutnya setelah ini. Ini kan baru judulnya studi potensi sungai. Jelas sudah ketahuan tadi kan, potensi ada, walaupun dengan segala macam harus dilakukan reverse engineering, rekayasa teknologi untuk pengembangan alur itu. Bagaimana potret? Karena pada akhirnya bicara transportasi dalam hal ini di sungai, kita kan harus tahu dulu data produksi yang akan kita kelola. Apa sih muatan yang akan diangkut? Ya toh, kalau dia barang, jenis barangnya seperti apa? Kalau dia penumpang, volume, pergerakan dari mana dan kemana. Bicara trayek berarti kan. Nah, setelah itu clear, baru kita dapat pemodelan terhadap jenis karakteristik kapal yang akan kita rosana sebagai sarana angkut. Tadi belum saya dengar itu. Nah, saya berharap nanti ada studi lagi khusus mengenai ini. Ini kan berpotensi alurnya, udah jelas tadi. Tenderang-benderang kita dengar. Nah, untuk apa? Kita compare nanti data yang udah kalian miliki, yang kita miliki ini mengenai potensi alur ini. Modelnya seperti apa nanti setelah dapat data produksi? Sebenarnya gini, sebenarnya gampang menurut saya melakukan studi kalian ini nanti ke depan. Kenapa? Karena udah tahu potret 5 sungai yang disurvei. Dari segi panjang, ya kan, lebar,
dari 5 sungai. Maka repeatment engineering-nya juga, rekayasa teknologinya itu lebih mengena. Nah, sekarang yang lebih penting untuk mendukung itu, ke depan ada studi tersendiri kalian lakukan. Yaitu bagaimana sih tadi yang saya bilang, potret karakteristik muatan yang akan kita angkut. Terus penumpang, bagaimana pergerakannya dari mana ke mana. Setelah dapat itu, baru step kedua berguna kita desain kapal seperti apa, prototipe kapal. Ingat, tipe kapal angkutan pedalaman itu kita harus sepakat bahwa itu adalah angkutan massal. Dengan biaya rendah, tapi muatan penuh. Kecepatan tentu urutan kesekian. Kita abaikan kecepatan. Beda dengan jalan raya. Plus, jangan selalu kita beririsan dengan jalan raya. Pasti mati angkutan perairan. Karena kecepatan dia kalah. Jadi itu kita kesampingkan kecepatan kalau angkutan perairan. Yang penting safety first. Kan begitu. Nah, nanti studi berangkutnya tolong dilakukan itu. Maka nanti pemodelan transportasi untuk lokasi 5 ini lebih mudah, lebih fokus. Karena itu tadi kan dengan ketemunya nanti data produksi terhadap muatan dan penumpang, kita bisa rekayasa jenis karakteristik kapal yang akan kita modelkan. Bis airnya, draftnya, ya kan? Karena tadi udah ketahuan kan, kalau kata kuncinya dengan bahasa sederhana gini, nanti terhadap ketika anggaran ada, terhadap 5 lokasi yang tadi kalian survei itu udah pasti ada pengurukan, ya kan? Pelebaran. Terus bagaimana nanti dukungan pemerintah daerah setempat terhadap peraturan yang akan, karena gini, kan pasti ada rekayasa lalu lintas di situ kan? Jelas ada jembatan harus dibongkar. Karena prinsip, tolong kita jangan lupa, pasang surut di sini sangat tinggi. Ini kan anak Sungai Musi. Draft Sungai Musi secara umum ada di kelas 1, hasil studi yang kami lakukan. Ada. Sungai Musi itu berada di kelas 1. Karena parameternya kelas 1 itu kedalaman di atas 10 meter, lebar di atas 250 meter, ya kan? Terus ketinggian bebas vertikal, yaitu jembatan bangunan tidak tetap yang melintas di atasnya di atas 10 meter. Clear itu. Sungai Musi di atas kelas 1, berada di kelas 1. Nah, ini anak sungai ini. Beda perlakuannya. Karena antar perkampungan. Jadi ketinggian hubungannya nanti desain karakteristik kapal yang akan bernavigasi di anak-anak sungai Musi yang 5 untuk dipastikan ketinggian maksimal ketika dia surut. Karena prinsip manajemen transportasi di air itu harus bisa bernavigasi pada air low water sea level, paling rendah. Kalau dia kandas, ya apa yang mau kita lakukan? Percuma kita keruk-keruk itu. Apa gunanya kita manfaatkan itu kalau nggak clear dengan kedalaman? Jadi ketika paling surut harus bisa bernavigasi kapal tersebut. Karena draftnya udah kita hitung. Nah, jadi gitu. Banyak mau saya sampaikan, tapi intinya udah mengena. Tolong ini difasilitasi. Terima kasih atas rekan-rekan yang Poltrada, alma materku yang saya cintai. Segera ini maju terus, semangat. Jangan tanggung-tanggung mainnya, bro. Terima kasih. Demikian dari saya. Baik, terima kasih kepada Pak Freddy atas masukan dan saran yang cukup menarik ya terkait dengan studi lanjut intinya ya Pak ya. Studi lanjut setelah kita tahu karakteristik sungai itu seperti apa dan nanti mungkin kita harus tahu supply and demand ya. Mungkin nanti bisa dicatat oleh di apa namanya? Jawab oleh Pak Febriansyah. Apakah ada yang bertanya lagi? Cukup? Oke, kalau begitu langsung bisa ditanggapin. Izin Bapak, ada di room chat Bapak. Oh, ada yang di chat. Oke, mohon maaf. Oke, pertanyaan yang ketiga nih Pak Febriansyah. Tadi dijelaskan ukuran dimensi alur minimal angkutan penumpang dan angkutan barang itu untuk Sungai Musi Palembang. Gimana kalau untuk danau? Mohon arahan. Jadi tadi disampaikan bahwa yang kita bahas kan di sungai dan di anak sungai. Nah, kalau di danau bagaimana? Begitu Pak Febriansyah. Oke, silakan langsung bisa ditanggepin saja Pak dari pertanyaan 1, pertanyaan 2, sama pertanyaan 3. Oke, terima kasih Pak Moderator sebelumnya. Yang kami hormati Pak Wisnu dari VTDI STTD. Mohon izin Bapak, terima kasih sekali. Sangat menarik Pak masukannya Pak, serta pertanyaannya. Yang pertama bahwa Sungai Musi di Kota Palembang itu benar Pak, sangat memiliki pasang surut yang sangat tinggi. Jadi kurang lebih 2 meter. Jadi kalau lagi pasang, ya hambatannya hanya di
jembatan. Nah, kemudian pada saat surut, nah surut ini yang surut sampai 2 meter lebih itu Pak. Itu yang menjadi hambatannya pasti kedalaman. Nah, apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Mohon izin Pak Wisnu bahwa kami jelaskan di Kota Palembang sekarang itu sejak tahun 2022 ada yang namanya normalisasi Sungai Sekana Lambidaro. Nah, itu kondisi awalnya itu sama seperti 4 anak sungai yang saya jelaskan sebelumnya. Sangat kumuh, kemudian itu sangat dangkal. Nah, kemudian sekarang pemerintah Kota Palembang, dan itu masih tahap pertama dan sudah kerjasama dengan Kementerian VU, kalau saya tidak salah, itu akan melakukan normalisasi anak sungai full untuk di wilayah Sekana Lambidaro. Nah, cuma sekarang yang jadi masalah itu ketika surut. Kalau lagi pasang, kondisi sekarang Sungai Sekana itu sudah bisa dilayari oleh kapal. Itu sampai dengan, kalau di Palembang, mungkin Pak Wisnu ingat, itu di daerah PIM, Pak, Palembang Indah Mall, rumah susun. Seperti yang slide saya jelaskan tadi, di situ sekarang sudah beberapa kali event tentang angkutan sungai. Nah, cuma masih ada masalah di situ, Pak. Jadi pada saat surut terendah, itu kapal hanya untuk dimensi kecil yang bisa berlayar di situ. Nah, karena tadi pasang surut sangat tinggi, nah kemudian hal apa yang perlu dilakukan? Nah, di sini kami kemarin rencana awal kami mengambil penelitian ada tentang pengembangan Sungai Sekana Lambidaro, Pak. Mohon izin. Jadi kami sudah dapat konsep awalnya bahwa sungai tersebut nanti akan sama seperti dipasang lock, Pak. Lock dam. Nah, rencana konsep awalnya itu dari pemerintah Kota Palembang dan Kementerian VU itu rencana menahan debit muka airnya, Pak, biar tidak terjadi pasang surut. Nah, cuma mekanismenya seperti apa, nanti itu butuh yang namanya studi lanjutan, Pak. Studi lanjutan terhadap bangunan penahan muka air tadi. Jadi kalau seandainya dia surut, itu tidak terpengaruh. Bahwa kami sudah konsultasi sebelum sama teman-teman di PU Kota Palembang, Pak, sama di BBWS di Kota Palembang. Itu rencana konsepnya nanti setelah tahap selanjutnya. Nah, kalau sekarang kan masih tahap pertama. Kemudian tahap kedua dan seterusnya itu sampai dengan, kalau saya tidak salah, itu 11,3 km, Pak. Nah, itu kalau nanti sudah tembus, dan itu akan dijadikan destinasi wisata baru. Sisi kiri dan sisi kanan itu akan dibuat sebagai tempat pariwisata, Pak. Tempat di Kota Palembang, tempat pariwisata Kota Palembang, dan itu dijadikan sebagai alternatif angkutan pelayaran. Nah, cuma tadi yang jadi masalah kalau dia surut tadi, Pak, masih hanya beberapa kapal yang bisa berlayar, karena surut terendahnya itu bisa sampai dengan hampir mungkin sekitar 50 cm, Pak, yang sudah dikeruk sekarang. Nah, itu rencana konsep awalnya itu bangunan airnya ditahan. Cuma butuh, tadi ada studi lanjutan terhadap hal tersebut. Mohon izin, Pak, seperti itu, Pak. Nah, kemudian, benar, Pak, itu bahwa harus ada butuh studi lagi, per jaraknya berapa meter, kemudian sumber airnya dari mana. Nah, itu harus ada studi lanjutan terhadap bangunan penahan lock and dam tadi. Mohon izin kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Moderator. Ke pertanyaan Pak Freddy Tampu Bolon. Ya, silakan Mohon Pak. izin senior. Izin Pak Freddy dari Angkatan 17, Pak. Mohon izin Ya. Pak Freddy. Terima kasih sekali, banyak sekali masukan yang kami dapat dari Pak Freddy. Bahwa benar Pak, ini yang kami lanjutkan ini baru studi potensi, baru studi awal. Studi awal terhadap perencanaan potensi angkutan sungai. Sebenarnya itu ada studi-studi lanjutan lain, Pak, sebenarnya, Pak. Nah, nanti tinggal kita bentuk tim kita, mungkin nanti bersama taruna kita, Pak, untuk mengkaji hal tersebut, Pak. Nah, mungkin ada teman-teman juga, Pak, di sini yang lagi kuliah, Pak. Mohon izin, ada lagi kuliah juga, mungkin teman-teman nanti bisa mengkaji hal tersebut, Pak. Memang untuk tahap awal, ini baru tahap awal. Benar sekali, Pak, banyak sekali kekurangan. Sebenarnya kami harus menghitung radius tikungan, ada R namanya, Pak, ada R di tikungan, bahwa itu berpengaruh terhadap beda sama di darat tadi, Pak. Benar, Pak. Benar sekali, Pak. Dia tergantung panjang, kemudian sudut tikungannya berapa, alfanya berapa. Nah, itu yang nanti perlu diperhitungkan kembali. Benar, Pak. Kami juga belum mencari tentang studi sedimentasi tadi, Pak. Bahwa seharusnya itu harus ada studi sedimentasi. Walaupun dia sudah dikeruk, mungkin volume sedimentasinya harus dihitung dulu. Pendangkalannya berapa,
senti per tahun tadi Pak. Jangan sampai udah dikeruk ternyata hanya cukup untuk 10 tahun, kembali ke awal lagi. Nah, itu perlu ada bangunan pengatur lagi. Nah, itu sebenarnya harus ada studi-studi lanjutan. Mungkin terima kasih sekali Pak, banyak sekali masukannya. Kemudian terpengaruh terhadap curah hujan, itu benar sekali Pak. Jadi kita hitung curah hujannya di Kota Palembang, khususnya di Kota Palembang, bahwa itu nanti bisa mempengaruhi pasang surut. Nah, kemudian rencana kami ya mungkin nanti ke depan lah bersama tim di Poltek Trans DB Palembang, Pak. Mungkin kami akan mengkaji masukan dari Pak Freddy tadi, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Ini memang data ini sebenarnya sangat berharga, Pak. 5 sungai tadi sangat berharga. Bahwa modal awal kita untuk melakukan studi lanjutan, benar sekali, Pak. Studi lanjutan memang harus di rekayasa tadi, Pak. Nah, kalau di Kota Palembang, mungkin Pak Freddy nanti kalau seandainya ke Kota Palembang, Pak, bahwa di Kota Palembang tadi Pak, seperti saya jelaskan sebelum, sudah ada perubahan sedikit Pak tentang angkutan sungai, khususnya di anak sungai tadi Pak. Yang saya bilang bahwa di Sungai Sekana itu sekarang sudah dinormalisasi Pak, sudah dinormalisasi baru tahap awal. Muaranya itu ada di dekat Benteng Kuto Besar Pak, di Pasar Sekana. Nah, kemudian hulunya nanti itu tembus ke daerah Gandus, daerah Gandus. Nah, kalau sekarang ini sudah jadi, itu baru sampai dengan Palembang Indah Mall, tahap awal, Pak. Nah, di situ kami telah melakukan komunikasi juga, Pak. Sebenarnya kami mau melakukan penelitian waktu kami studi S2 kemarin, Pak, tentang pengembangan angkutan sungai di Sungai Sekanak Lambidaro. Nah, dari data awal yang kami dapat benar bahwa ada beberapa jembatan yang susah untuk dilakukan restorasi, Pak, dilakukan pembongkaran. Nah, kalau di Sekanak Lambidaro itu ada kurang lebih 7, Pak. 7 jembatan inti. 7 jembatan inti itu yang di atasnya itu terdapat jalan raya. Terdapat jalan raya. Dan itu menjadi sumber masalah baru. Nah, setelah kami komunikasi, ternyata setelah diselesaikan tahap 1, baru tahap sampai PIM tadi, nah kemudian dilanjut ke tahap selanjutnya, yang sekarang masih proses pengerjaan oleh PU, Pak. Teman-teman BBWS, Pak. Terakhir, Pak, infonya nanti terakhir. Untuk tahap awal nanti itu dibuat bangunan pengatur tinggi muka air. Nah, kemudian nanti baru direstorasi 7 jembatan tadi, Pak. 7 jembatan yang jalan utama tadi. Yang ada salah satunya itu di Sekanak, di Benteng Kota Besar. Kemudian ada satu lagi itu di dekat Rumah Susun. Nah, itu jalan utama, Pak. Jalan utama yang perlu direkayasa, Pak. Nah, itu nanti infonya terakhir sekali, Pak. Terakhir sekali kalau sudah semua finish, nanti baru dibuat rekayasa di jembatannya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau sekarang sudah mulai, Pak, udah mulai berjalan ke angkutan sungai. Nanti di sisi kiri kanannya tadi ada tempat wisata, Pak. Mohon izin, Pak, kalau berkunjung ke Palembang, Pak, mungkin bisa nanti lihat, Pak, itu, Pak. Sekarang udah bagus. Cuma tadi kendalanya, kalau dia lagi pasang, event-event itu jalan, Pak. Event-event pameran, event-event tadi, Pak, yang tentang angkutan sungai, itu jalan sudah, Pak. Nah, cuma kalau dia lagi surut, nah itu yang jadi masalah baru. Jadi pasang surutnya tinggi. Yang tadi yang infonya nanti akan dilakukan di tahap-tahap selanjutnya. Mungkin seperti itu Pak Freddy. Terima kasih banyak sekali masukannya Pak. Terima kasih, mohon izin senior. Ya, izin sebentar Pak Ahmad sama Pak Febriansa mumpung belum kelewat. Ini kan semangatnya udah jalan nih penjelasan dari Pak Febriansa. Coba ke depan ketika ada rapat seperti ini maupun virtual maupun hadir, Pemda setempat, Pemkot Palembang diundang Pak. Bapedanya, Dinas Perhubungannya. Kenapa? Karena ini kita kan punya konsep waterfront city dan ini udah kita laksanakan di Kuala Tanjung. Kuala Tanjung yang di Jambi itu loh. Jadi jangan ada lagi bangunan dapurnya kayak di dapur gitu. Apa depannya itu WC-nya mohon maaf nih. Nah ini Palembang bisa dong, bisa, sangat yakin saya bisa. Nah coba dulu apalagi ini dalam pilkada ini salah satu konsep pemerintah siapapun pemenangnya itu dimasukkan itu. Kalau nggak usah dipilih model-model pemerintah, model-model nggak mendukung transportasi. Saya sangat yakin Poltrada Palembang cukup mumpuni SDM-nya saat ini. Dia punya kaki tangan udah di mana-mana. Silakan ini ke depan diundang lah pemerintah setempat ya, biar maju nih Palembang nih. Ya. Sangat konsepnya begitu aja. Cukup sederhana tapi sangat mengena, efektif. Nah, jadi itu masukan dari saya. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Pak. terima kasih Pak Freddy masukannya. Mohon izin, mungkin tadi ada masukan dari Pak Freddy. Mungkin teman-teman yang di pusat mungkin Pak bisa menindaklanjutinya Pak. Mungkin izin seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke moderator. Ya, baik. Izin Pak, mungkin ada masih satu pertanyaan lagi terkait yang di chat. Jadi dijelaskan alur minimal angkutan penumpang dan angkutan barang itu yang di Sungai Musi Palembang. Bagaimana kalau yang di danau?
dari Pak Disub Oku Selatan. Oke, terima kasih Pak Ahmad Soimun. Ini ada pertanyaan dari teman kita, kalau namanya Disub Oku Selatan. Bagaimana tentang kalau di danau? Jadi pada prinsipnya, mohon izin Pak, dari Dinas Perhubungan, jadi pada prinsipnya itu konsep perencanaan alur pelayaran itu sebenarnya kalau dari teorinya itu sebenarnya hampir sama Pak, antara di sungai dengan di danau Pak. Nah cuma kalau di sungai itu banyak hambatan, salah satunya tadi hambatan pelayaran jembatan. Nah saya kira kalau di danau itu mungkin ya, sepengetahuan saya mungkin belum ada Pak, mungkin ada beberapa tempat yang saya belum paham, mungkin ada jembatan di sana. Nah kalau di danau itu pada prinsipnya sama, tentang penentuan karakteristik dimensi alur pelayarannya sama. Pada konsepnya dari yang literatur kami baca itu sebenarnya untuk perairan daratan, baik itu di sungai maupun di danau. Mungkin seperti itu Pak Moderator. Oke, baik. Izin Pak, mungkin ada satu lagi pertanyaan tadi yang agak sedikit terlewat Pak oleh Pak Wisnu Handoko terkait dengan alur pelayaran yang tadi dijelaskan itu apakah nantinya menjadi tunggal atau kombinasi Pak? Terima kasih Pak Ahmad Saimun sudah diingatkan. Jadi dari studi kami tadi, mohon izin Pak Wisnu udah kelewat tadi, bahwa kami di sini merencanakan dimensi alur pelayarannya itu bisa kami menjadi dua, Pak. Jadi kami kasih dua alternatif. Yang pertama, dia sebagai alur pelayaran tunggal. Tunggal tadi dikatakan bahwa hanya bisa satu kapal yang berlayar. Tapi pada titik tertentu itu bisa sebagai tempat berlintasan. Jadi dibuat ada suatu tempat yang dibuat lebih lebar dari alur pelayaran sebelumnya. Mungkin seperti itu. Jadi kami kasih dua alternatif. Kalau seandainya tunggal seperti ini, kemudian kalau sempit seperti ini, sempit berarti dia bisa untuk dua kapal berlayar yang saling berpapasan. Jadi dia digunakan untuk dua kapal. Kenapa kami kasih dua alternatif itu? Mohon izin Pak Wisnu, bahwa dari data survei kami itu kalau seandainya kami kasih satu contoh alternatifnya sebagai alur pelayaran sempit, bahwa sungainya lebarnya contohnya sekarang hanya 10 meter dan hasil perhitungan 40 meter, berarti perlu adanya pengerukan lagi Pak, pengerukan kurang lebih 30 meter ke samping kiri, 15 meter kiri dan 15 meter kanan. Mungkin itu jadi masalah baru. Jadi kami kasihkan dua alternatif pilihan mungkin Pak, seperti itu Pak, mohon izin. Oke, baik. Untuk sesi 2, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Satu, dua, tiga. Oke, tidak ada. Oke, kalau begitu eh, saya menyimpulkan atau menyimpulkan beberapa poin dari paparan Pak Febriansah. Yang pertama, potensi sungai di Palembang sebagai alur pelayaran sangat besar, terutama jika dilihat dari aspek geografis dan historis kota Palembang tersebut. Yang kedua, dengan pengembangan infrastruktur yang tepat serta manajemen yang efisien, sungai-sungai di Palembang dapat menjadi jalur alternatif transportasi yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Selanjutnya, inti poin yang tadi dijelaskan adalah bagaimana alur pelayaran tersebut dilihat dari lebar, kedalaman, dan hambatan dan tinggi sungai yang ada di tinggi jembatan yang ada di alur pelayaran tersebut. Potensi lalu lintas sungai juga bisa dimaksimalkan untuk pergerakan alternatif pengangkutan orang, barang, dan juga pariwisata di Kota Palembang. Yang perlu diperhatikan yakni dimensi-dimensi yang melintasi alur pelayaran, maksudnya dimensi di sini adalah dimensi kapal dan lebar kapal, draft dan lain sebagainya yang bisa melintasi melewati sungai-sungai tersebut. Mungkin studi ini bisa diterapkan di beberapa wilayah yang ada di beberapa wilayah Indonesia, contohnya di Kalimantan atau lain sebagainya. Oke, itu. Terima kasih kepada Bapak Febriansah, kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi aktif dan pada sesi sharing session kali ini. Dengan ini
acara telah selesai. Terima kasih dan atas perhatiannya. Semoga diskusi ini bisa memberikan manfaat dan wawasan kepada kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Febriansyah STMT selaku narasumber dan Bapak Ahmad Soimun STMT selaku moderator pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum beranjak ke penghujung acara, sesi berikutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis. Kegiatan knowledge sharing dosen perguruan tinggi Matra Darat. Pemberian sertifikat yang pertama akan kami serahkan kepada Bapak Febriansyah STMT selaku narasumber. Baik, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Ahmad Soimun STMT selaku moderator pada kegiatan siang hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu dokumentasi kegiatan, dimohon untuk para peserta dapat mengaktifkan fitur kamera. Baik, saya hitung 3, 2, 1. Satu lagi Bapak Ibu boleh mengepalkan tangannya. Mohon izin. 3, 2, 1. Mohon izin Bapak Ibu, satu lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan knowledge sharing dosen perguruan tinggi Matra Darat dengan tema studi potensi sungai menjadi alur pelayaran di Kota Palembang pada hari ini. Semoga diskusi hari ini memberikan manfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro prestasi, salam kreatif.